Pemirsa, sebuah sepeda motor di Temanggung, Jawa Tengah terbakar saat mengisi bahan bakar Petralite di sejumlah 10 liter. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut dan masih dalam penyelidikan polisi. Sebuah sepeda motor terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Rejosari, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Api yang tiba-tiba keluar dari bagian bawah motor langsung menyambar tangki motor. Petugas SPBU langsung melakukan pemadaman api menggunakan apar agar api tidak merambat ke mesin pompa SPBU. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sepeda motor yang terbakar diamankan oleh polisi sebagai barang bukti, sementara akibat peristiwa kebakaran SPBU Rejosari ditutup untuk sementara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 diduga terjadi akibat sebuah truk mengalami remblong saat kondisi hujan deras di lokasi kejadian. 1 orang meninggal dunia dalam kecelakaan dan berikut cuplikan informasinya dalam Breaking News bersama salah seorang korban selamat dalam kecelakaan tol di Purbalenyi. Kebetulan kami tadi pas persis di sebelah kiri truk yang menimpa salah satu mobil juga dan kami alhamdulillah selamat. Pada waktu tadi itu adalah di depan itu penyempitan jalan sehingga kendaraan mulai mengurangi kecepatan untuk pelan-pelan karena ada penyempitan jalan sehingga terjadi kemacetan. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara yang benturan yang sangat keras dari belakang. Posisi kami, posisi truk sendiri itu 3 mobil di belakang kami. Dan truk karena remblong kita lihat menabrakkan dinding tol sehingga mobil-mobil yang di sebelah kanan kami, ya, di jalur kanan, paling kanan, betul tertabrak. Bahkan ada satu mobil yang melayang dan kemudian terbang ke jalan tol sebelahnya. Kemudian ada beberapa mobil juga yang baru sampai tertumpuk karena ditabrak dari belakang. Tadi dalam evakuasi ada 1 korban jiwa, yang lainnya luka-luka. Sampai saat ini baru 1 korban jiwa. Korban meninggal adalah dari kendaraan yang lain yang tergencet, terhimpit, bahkan itu ringsek ya, itu oleh truk, ya, tertimpa truk. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 Senin sore. Kecelakaan melibatkan sejumlah kendaraan diantaranya truk, mobil elf hingga minibus. 1 meninggal dunia dan 22 lainnya terluka. Video amatir merekam detik-detik kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 arah Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 17 kendaraan terlibat dalam tabrakan beruntun ini. Di antaranya truk, mobil elf hingga beberapa minibus terlibat dalam kecelakaan. Sejumlah kendaraan pribadi dan salah satunya adalah kendaraan travel rusak parah. Bahkan ada kendaraan yang bertabrakan hingga menumpuk. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk remblong saat kondisi hujan deras di lokasi kecelakaan. Petugas Jasa Marga dan PJR Tol Purbalenyi mengevakuasi kendaraan korban dan juga para korban yang terlibat kecelakaan. 1 orang dikabarkan meninggal dunia dan 22 lainnya terluka. Sementara polisi telah mengamankan sopir truk berinisial R yang juga ikut dirawat. Truk yang dikendarai R diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun. Penyebabnya kita masih selidiki. Bisa faktor manusia, ya, bisa faktor kendaraan itu sendiri, bisa faktor jalan maupun cuaca. Ini semua akan kita selidiki. Malam ini tidak memungkinkan untuk olah TKP, jadi kita besok pagi akan melakukan olah TKP. Ada di situ nanti akan bisa ditemukan penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan. Apa kondisi 22 korban luka? Kita telah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di Rumah Sakit Umum Abdul Razak Purwakarta. Rudi, seperti apa kondisi para korban dan perkembangan di rumah sakit saat ini, Rudi? Ya, baik, kami informasikan kembali update terkini dari rumah sakit yang berada di Purwakarta. Untuk para korban sendiri sampai saat ini masih ditangani oleh pihak tim medis dari rumah sakit RSU Abdul Razak yang
berada di Purwakarta. Untuk jumlah dirawat ada 28, namun sampai saat ini sudah bertambah. Jadi jumlah untuk secara keseluruhan ada berusia 14 tahun atau jenis kelaminnya perempuan. Dan untuk tadi sekitar kurang lebih beberapa menit yang lalu, Korlantas maupun dari Korlantas, kemudian juga Kapolda juga mengunjungi langsung ke korban untuk melihat sejauh mana korban untuk diketahui apakah harus mendapatkan rujukan atau tidak. Tapi memang di sini bahwa para korban harus tetap dirawat di sini. Jadi artinya di sini tempat ruang IGD sampai saat ini masih dilakukan untuk penanganan bagi para korban yang mengalami kecelakaan beruntun di kilometer 92. Dan untuk rencananya malam ini juga pihak Korlantas memberikan keterangan bahwa malam ini juga akan dilakukan yaitu olah TKP di tempat lokasi kejadian. Dan kemudian juga untuk lebih jelasnya, kemudian juga pada pagi harinya Korlantas dibantu oleh tim dari Polda Jawa Barat maupun dari Polres Purwakarta akan melakukan olah TKP, karena memang mengingat di malam hari ini masih situasinya gelap, di mana memang tadi Korlantas juga menjelaskan bahwa untuk kendaraan truk yang diketahui membawa berupa barang dan kemudian dalam kondisi menggunakan perselang di gigi 4, dijelaskan oleh Korlantas sendiri untuk tapak rem untuk di lokasi sendiri belum nampak terlihat, karena di kondisi saat di jalanan selain gelap dan kondisinya basah dan juga digenangi air. Jadi memang perlu olah TKP untuk di pagi hari. Demikian. Baik, terima kasih rekan Rudi Setiawan melaporkan langsung dari RSU Abdul Razak di Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Rudi. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor 1 Suswono berkunjung ke Pasar Senen, Jakarta. Suswono berjanji akan benahi pasar tradisional di Jakarta jika terpilih dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Sejumlah pedagang Pasar Senen yang tergabung dalam Koperasi Pasar Indonesia mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Pernyataan sikap politik ini dilaksanakan di sela kunjungan Suswono ke Pasar Jaya Senen, Jakarta Pusat Senin siang. Deklarasi dukungan terhadap RK Suswono juga ditandai dengan pembacaan pernyataan. Usai berdialog dan menyerap aspirasi pedagang, Suswono pun berjanji pasangan Ridho akan membenahi keluhan para pedagang di pasar legendaris ini. Ya, hari ini saya alhamdulillah ada kesempatan bisa berkunjung ke Pasar Senen ya. Pasar Senen ini adalah pasar legendaris ya, karena sudah cukup tua ya. Dan ternyata masih survive ya. Saya lihat pengunjungnya juga masih banyak ya. Nah, hanya saja memang tadi dialog dengan para pedagang, ada keluhan-keluhan yang saya kira nanti kalau Ridho memang diberi kesempatan memimpin Jakarta, insya Allah akan kita benahi lah keluhan-keluhan dari para pedagang di sini. Ya. Selain menerima deklarasi dukungan pedagang, Suswono melanjutkan agenda dengan belusukan ke dalam pasar untuk menyapa dan mengecek langsung kondisi para pedagang. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Andri Setiawan, iNews melapor. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri acara workshop Guru PAUD se-Jakarta Barat. Sidul berjanji akan berjuang keras mendukung lembaga PAUD. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Sidul menghadiri dan menjadi pembicara di acara workshop Guru PAUD se-Jakarta Barat di Wisma Siti Mariam, Jakarta Barat, Senin pagi. Pada agenda ini, Sidul membahas terkait pentingnya pendidikan PAUD dalam masa perkembangan anak yang seringkali luput dari perhatian pemerintah, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Ia pun berjanji akan berjuang keras untuk mendukung lembaga PAUD. Disinilah kami
kami Komisi 10 cukup berjuang keras untuk mendukung lembaga yang disebut PAUD ini. Sementara guru PAUD yang menghadiri acara secara langsung berdialog dan menyampaikan keresahannya kepada Sidul. Di antaranya terkait dana hibah yang terlalu kecil hingga persyaratan wajib sarjana. Sidul pun berjanji akan menuntaskan permasalahan yang dirasakan guru PAUD melalui program kerja Paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka posko aduan bernama Lapor Mas Wapres mulai hari ini. Melalui layanan ini masyarakat bisa datang langsung ke Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta untuk mengadukan masalah mereka. Pembukaan perdana posko pengaduan Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka disambut antusias masyarakat. Posko aduan yang berlokasi di Istana Wakil Presiden RI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini mulai beroperasi pada Senin pagi, 11 November 2024. Posko ini akan melayani aduan masyarakat setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdapat 10 meja pelayanan yang akan melayani aduan masyarakat secara bergiliran. Aduan yang dilaporkan masyarakat ke posko ini akan ditanggapi secara serius dan dikoordinasikan melalui lembaga, kementerian, dan instansi terkait sesuai dengan jenis permasalahannya. Dan terkait alur, masyarakat bisa secara langsung datang ke kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat untuk melaporkan aduannya. Dan secara detail nanti masyarakat akan diterima di pos depan, kemudian registrasi, kemudian diarahkan masuk ke ruang pelayanan pengaduan masyarakat di Setwapres di sini. Di sini ada 10 meja, masing-masing meja akan memberikan layanan untuk membuat laporan secara lengkap. Dan terkait tindak lanjutnya nanti akan diproses lebih lanjut di kantor Setwapres. Sementara itu bagi masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke Istana Wapres, dapat melakukan aduan melalui hotline nomor WhatsApp Lapor Mas Wapres di nomor 0811 1704 2207. Dari Jakarta, Dilani Aulia Fakih, iNews melaporkan. Hari ini Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di Amerika Serikat, rencananya Prabowo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Protokol Amerika Serikat Ethan Rosenzweig dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lahdir. Selain itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh pasukan kehormatan Amerika Serikat. Dari bandara, Prabowo dan rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam di Washington DC. Selamat datang Bapak Prabowo. Pak Diana dari New York, Pak. I have so for you, if you to see after Tak hanya pejabat negara, kedatangan Presiden Prabowo juga disambut meriah diaspora Indonesia. Mereka menanti di depan hotel tempat Presiden Prabowo bermalam. Sangat-sangat senang kita sebagai diaspora bisa ketemu Bapak Presiden di negara tempat kita studi, apalagi juga hubungan Indonesia dengan Amerika. Kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Dari 2014 nggak kesampaian waktu saat beliau juga mampir di New York, kita juga nggak sempat mampir. Perasaan itu, dan dia tadi menangis sudah nggak bisa lagi nahan air mata, itu terharu banget itu ya perjuangan kita. Alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. Siap Bapak.
Rencananya di Amerika Serikat, Prabowo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden. Pertemuan ini rencananya akan digelar di White House pada Selasa 12 November. Tim Liputan iNews melaporkan. Perempuan lanjut usia menjadi korban penipuan hingga 500 juta rupiah di kawasan Pasar Sunter Kirana, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berjumlah 4 orang menggunakan mobil bermodus bisa mengusir makhluk halus atau setan. Ketika korban ditakut-takuti bahwa anaknya diancam oleh makhluk halus. Aksi penipuan di wilayah DKI Jakarta dengan berbagai modus masih terjadi. Salah satunya seorang wanita lanjut usia bernama Bernadette, warga Jalan Sunter Hijau, Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban ditipu oleh komplotan penipu yang berjumlah 4 orang dan menderita kerugian mencapai 500 juta rupiah. Kejadian bermula ketika korban tengah berbelanja di pasar pada hari Jumat tanggal 1 lalu, di mana korban didatangi satu orang wanita yang menghampiri menanyakan obat untuk suaminya yang tengah menderita sakit. Korban yang berniat untuk menolong kedua wanita ini akhirnya mengikuti apa kata wanita tersebut hingga akhirnya korban dimasukkan ke dalam mobil oleh 3 wanita yang merupakan komplotan tersebut. Korban telah melapor ke polisi dan hingga saat ini mengalami trauma. Itu kan ke Polres kan kemarin. Makanya saya nggak berani keluar, saya takut. Tapi ciri-ciri pelakunya Ibu ngenalin nggak sih Bu? Aduh, pakai masker, pakai topi. Kisaran misalnya udah tua kah apa masih muda atau gimana? Kayaknya sekitar 40-an ya. Tiga-tiganya itu? Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah dan langsung melaporkan kasus penipuan tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca Gunawan Satbor mendapatkan penangguhan penahanan dari Polres Sukabumi, sejumlah warga Babakan Baru, Sukabumi, Jawa Barat mulai kembali beraktivitas joget ayam patuk meski tanpa Gunawan. Sementara itu, usai bebas, Gunawan sempat mengisi konten seorang TikTokers beraksi berjoget ayam patuk bersama. Pasca penangguhan tahanan Gunawan Setbor dikabulkan Polres Sukabumi, aktivitas warga Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali ramai oleh jogetan ayam patuk khas Gunawan Setbor. Namun dalam jogetan tersebut tidak dihadiri oleh sang inisiator joget, Gunawan Setbor. Gunawan sendiri hingga kini enggan untuk memberikan keterangan terkait pembebasan dirinya karena masih dalam masa penangguhan penahanan. Sekarang jadi nggak ada yang live, sepi desanya. Ya. Kenapa? Takut. Takut. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu semua ya, boleh lipe-lipe, tapi jangan. Meski tidak terlihat pada aksi joget warga, Gunawan justru terlihat berjoget bersama TikToker dari sebuah unggahan akun Instagram Herman Hadi Basuki. Dalam konten, Gunawan terlihat mengajarkan 2 TikTokers berseragam polisi cara berjoget ayam patuk. Sebelumnya Gunawan Setbor dan Ahmad Supendi alias Towet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online dalam siaran langsung dari akun media sosial miliknya. Gunawan dan Ahmad Supendi diamankan setelah kepolisian menggalakkan pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tersangka kasus promosi judi online sekaligus konten kreator asal Sukabumi, Gunawan Satbor, keluar dari tahanan usai penahanannya ditangguhkan polisi. Satbor bahkan diangkat menjadi duta anti judi online. Kreator konten asal Sukabumi, Jawa Barat, sekaligus tersangka kasus promosi judi online, Gunawan Satbor diangkat menjadi duta anti judi online. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengan Komisi 3 DPR Senin siang. Pengangkatan duta anti judi online diberikan usai penahanan Satbor ditangguhkan. Sementara Gunawan Satbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap
influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Penangguhan penahanan Gunawan Satbor diberikan sejak Jumat lalu. Penangguhan penahanan diajukan Gunawan dan keluarganya. Untuk tersangka G alias Satbor telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Satreskrim Polres Sukabumi sejak hari Jumat tanggal 8 November 2024. Untuk penangguhan penahanan tersebut memang ini sudah diatur dalam KUHP, di mana hal ini dapat dilakukan apabila ada permohonan dari tersangka. Sedangkan dalam kasus Satbor ini, permohonan penangguhan penahanan dilakukan oleh tersangka dan keluarganya. Sebelumnya polisi menetapkan Satbor yang viral dengan aksi joget ayam patuk dan rekannya Ahmad Supendi alias Toet sebagai tersangka karena diduga mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live TikTok. Sementara Gunawan Satbor membiarkan pemberian saweran dari situs judi online. Dalam sehari Satbor mampu meraup uang jutaan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sosial penemuan laci penuh tumpukan uang saat Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan yang diduga milik staf khusus ex-Menkominfo Budi Aris Setiadi. Namun hal ini dibantah Kejaksaan Agung. Viral di media sosial video penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan dan menemukan tumpukan uang tersimpan di dalam loker. Video ini dinarasikan sebagai aktivitas penggerebekan yang diduga menyasar salah satu staf khusus mantan Menkominfo yang kini menjadi Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Dalam video penyidik membuka satu persatu loker yang dipenuhi tumpukan uang. Video ini turut diunggah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni di akun media sosialnya. Ia turut mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Namun Kejaksaan Agung membantah penggeledahan dengan temuan uang tersebut dilakukan di ruangan staf sus Menkominfo. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut video yang beredar adalah kegiatan penyidik saat menggeledah sebuah kantor di Jakarta terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Sementara itu mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Ia menyebut mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Pak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nanti nggak apa. Kita siap deh. Siap dipanggil juga Pak? Pasti nggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak? Ya. Pak kenal nggak Pak Mas tugas pegawai Omdigi yang dipisah Pak? Ya tahu lah namanya. Coba. Dalam perkembangan penanganan kasus judi online di Indonesia, nama Budi Aris Setiadi menjadi sorotan karena digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang juga menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah dipimpinnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.